Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sejarah dan ajaran Robiah Al-Adawiyah. Pendahuluan. Tasawuf adalah salah satu pilar Islam. Ia adalah ajaran dan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Sesungguhnya tanpa tasawuf, agama ini akan kehilangan ruhnya dan tidak ada bedanya dengan ideologi buatan manusia. Sepeninggal Rasulullah dan para sahabatnya, setelah Islam berkembang, ilmu-ilmu Islam pun mengalami perkembangan yang hebat. Jika tadinya hanya iman, Islam, dan ihsan, maka mulai muncul ilmu-ilmu baru seperti tafsir, nahwu, mustahadis, usul fikih, dan lain-lain. Umat Islam pun terdiri berbagai macam-macam bangsa, berbagai bahasa. Untuk memudahkan dalam mempelajari Islam, para ulama Islam membagi ilmu-ilmu dengan memberinya istilah baru seperti akidah untuk iman, fikih untuk Islam, dan tasawuf untuk ihsan. Dalam mempelajari ilmu Islam diperbolehkan secara terpisah, tetapi dalam mengamalkan wajib serentak antara iman, Islam, dan ihsan. Tasawuf merupakan salah satu jalan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, sebuah kesadaran akan adanya komunikasi dengan Tuhan. Tasawuf sangat erat hubungannya dengan keadaan menjauhi hidup duniawi dan kesenangan material, atau biasa disebut dengan istilah zuhud. Sedang orang yang mempunyai sifat zuhud disebut zahid. Setelah itu barulah meningkat menjadi suf. Tujuan makalah 1. Mengetahui sejarah perjalanan hidup Robiah Al-Adawiyah. 2. Mengetahui dan memahami arti dari mahabbah. Ketiga, mengetahui konsep falsafah al-ilah dari Robiah Al-Adawiyah. Sejarah Robiah Al-Adawiyah. Di dalam sejarah Islam klasik, ada dua tokoh terkenal yang bernama Robiah, dan kesamaan nama ini terkadang mengaburkan penisbahan riwayat-riwayat kepada masing-masing tokoh. Robiah yang pertama hidup di Yerusalem, Palestina, dan wafat pada tahun 135 Hijriah atau 753 Masehi. Sedangkan Robiah yang lebih muda berasal dan hidup di Basroh, serta wafatnya pada tahun 185 Hijriah atau 800 Masehi. Tokoh yang dimaksudkan di sini adalah Robiah muda, yang secara lengkap bernama Ummu al-Khair Robiah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Kisiyah. Dia hidup pada abad ke-2 Hijriah atau 8 Masehi. Dia dilahirkan dalam keluarga yang soleh, namun sangat miskin, dalam suasana kacau akibat terjadinya kelaparan di Basroh. Menurut riwayat, prosesi kelahirannya di malam hari berlangsung dalam suasana yang sangat gelap, lantaran ketidakmampuan sang ayah membeli minyak untuk menyalakan lampu. Sementara dia merasa malu untuk mengadu kepada sesama manusia. Untungnya disebutkan bahwa orang tua Robiah mendapatkan hadiah secara mendadak dari gubernur Basroh sehingga dapat memenuhi hajat hidup mereka kala itu. Beliau berkembang dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang biasa, dengan kehidupan orang soleh dan penuh zuhud. Sejak kecil, beliau sudah tampak kecerdasannya, sesuatu yang tak biasa tampak pada anak kecil seusianya. Oleh karena itu, beliau amat sangat menyadari penderitaan dan keadaan
yang dihadapi orang tuanya. Kendati pun demikian, tidak mengurangi ketakwaan dan pengabdian beliau dan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa kecil, beliau cenderung pendiam dan tidak banyak menuntut kepada orang tuanya, seperti gadis yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau selalu memperhatikan bagaimana ayahnya beribadah kepada Allah, seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya yang beliau teladani dari ayahnya, termasuk dalam hal memilih makanan yang halal. Sampai suatu ketika, Robiah kecil berdiri di samping ayahnya yang hendak makan di meja makan. Kemudian, Robiah terdiam, seolah meminta penjelasan dari ayahnya tentang makanan yang telah disajikan. Kemudian, Robiah berkata, "Ayah, aku tidak ingin ayah menyediakan makanan yang tidak halal." Dengan wajah yang penuh heran, ayahnya menatap wajah Robiah kecil itu sambil bertanya balik, "Bagaimana pendapatmu jika tidak ada yang diperoleh selain yang tidak halal?" Beliau menjawab, "Biar saja kita menahan lapar di dunia, lebih baik daripada kita menahan pedihnya api neraka." Ini membuktikan bahwa sejak kecil beliau sudah menunjukkan kematangan pemikiran dan memiliki akhlak yang baik. Beliau ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya ke rahmatullah di usianya yang masih sangat kecil, bersama ketiga orang saudara perempuannya tanpa diwarisi sepeser uang pun. Hanya perahu yang sehari-hari digunakan ayahnya untuk menyeberangkan orang ke tepi sungai Dajlah. Ajaran Robiah Al-Adawiyah. Ketika menjadi hamba sahaya, Robiah mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada ilahi tanpa pamrih atas pahala, surga atau penyelamat dari azab neraka. Yang pertama itu ada Robiah terkenal dengan metode cinta kepada Allah. Yang kedua, perkataan mistik Robiah menggambarkan kesalahan dirinya. Banyak di antara mereka yang menjadi kiasan atau kata-kata hikmah yang tersebar luas di wilayah-wilayah negara Islam. Ketika ia ditanya orang mengapa bersikap demikian, Robiah menjawab, "Saya mau meminta sesuatu pada dia yang memilikinya, apalagi pada orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya." Tiga, apakah dia yang memiliki rezeki kepada orang yang kaya? Tidak, memberi rezeki kepada orang yang miskin. Sekiranya dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya dan haruslah kita menerimanya dengan hati ridho dan senang. Berbeda dari para jahid atau sufi yang mendahulunya dan sejaman dengan Robiah dalam menjalankan tasawuf, itu bukanlah karena dikuasai oleh perasaan takut kepada Allah, takut kepada nerakanya. Hatinya penuh oleh perasaan cinta kepada Allah sebagai kekasihnya. Para ulama tasawuf memandang Robiah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf dan fase dominasi emosi takut kepada Allah menuju fase dominasi atau mengembangkan emosi cinta yang maksimal kepadanya. Tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hasan al-Basyari sebagai ketakutan dan pengharapan kepada Allah telah diinginkan makanya oleh Robiah sebagai zuhud karena cinta kepada Allah. Robiah telah membuka jalan ma'rifat ilahi sehingga ia menjadi teladan bagi para cendekiawan muslim seperti Sufyan at-Tawari, Rabah bin Amri al-Qaisi, dan Malik. Kesimpulannya itu, Robiah Al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi nuansa terdiri dalam dunia tasawuf dengan pengenalan konsep mahabbah, sebuah konsep pendekatan dari kepada Tuhan atas dasar kecintaan, bukan karena takut akan disiksa neraka ataupun mengharap surga.
Cinta Robiah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Robiah adalah seorang jahidah sejati. Beliau merupakan pelopor tasawuf mahabbah, dan yaitu penyerahan dari total kepada kekasih Allah, dan ia pun dikenang sebagai ibu para sufi besar. Cinta ilahi dalam pandangan kaum sufi memiliki nilai tinggi. Bahkan kedudukan mahabbah dalam sebuah maqamat sufi tak ubahnya dengan maqam ma'rifat, atau antara mahabbah dan ma'rifat merupakan kembar dua yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Nama lengkap Robiah al-Adawiyah adalah Ummu al-Khair Robiah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisiyah. Beliau lahir di Basrah pada tahun 96 Hijriah atau 713 Masehi. Meninggal dunia di tahun 185 Hijriah atau 796 Masehi. Orang-orang mengatakan bahwa ia dikuburkan di dekat kota Yerusalem. Karya-karya Robiah al-Adawiyah merupakan aliran mahabbah atau al-hub yang berhubungan tentang cinta. Beberapa karya yang diciptakan oleh Robiah al-Adawiyah baik berupa lirik syair ataupun ucapannya yang berhubungan tentang rasa cintanya kepada Allah memang sangat menunjukkan dan membuktikan bahwa cintanya hanya untuk Allah. Konsep ajaran beliau atau isi pokok ajaran tasawuf beliau adalah tentang cinta atau mahabbah.